Halo semuanya, berjumpa lagi pada channel saya. Kali ini saya akan coba share mengenai cara penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi ini sangat membantu dan sangat populer saat ini ketika kita terpaksa harus working from home. Aplikasi ini digunakan untuk semacam video conference, misalkan untuk meeting, yang kita lakukan biasanya di kantor tatap muka secara langsung. Dengan kondisi sekarang, maka kita tatap muka kita kurangi atau kita hindari, dan kita bisa melakukan alternatifnya, melakukan tatap muka ataupun melakukan meeting secara virtual menggunakan aplikasi ini. Oke, di sini ada 4 opsi, ada 4 fitur. Pertama adalah new meeting untuk membuat atau memulai sebuah meeting dan kita berperan sebagai hostnya. Kemudian adalah join meeting. Ini adalah fitur untuk ketika kita ingin join meeting yang diadakan oleh kawan kita atau pihak lain. Untuk bisa bergabung dengan sebuah meeting atau video conference dari aplikasi Zoom Meeting, kita memerlukan meeting ID yang akan kita ikuti. Ini juga ada opsi, di sini ada do not connect to audio. Jika kita tidak mau mengkoneksikan audio kita selama kita bergabung dengan meeting tersebut, dan juga ada opsi untuk turn off my video jika kita tidak ingin menggunakan fitur video kamera kita selama meeting tersebut berjalan. Oke, berikutnya adalah share screen. Ini adalah untuk men-share tampilan dari layar kita. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Ini penting ketika kita ingin memperlihatkan sebuah dokumen ataupun seperti sebuah materi presentasi yang ingin kita kemukakan kepada para peserta rapat lainnya, kita bisa menggunakan fitur ini. Kemudian fitur berikutnya adalah schedule. Ini untuk membuat schedule meeting. Ini contohnya adalah topiknya bisa kita rubah. Kita bisa merubah topik sesuai keinginan kita. Rapat perdana, misalkan rapat perdana Zoom. Saya akan mengadakan rapat perdana Zoom kapan? Hari ini, 9 April, jam 9 malam. Durasi berapa lama? 1 jam. Untuk versi gratis, Zoom Meeting atau video conference dibatasi hanya 40 menit. Jadi meskipun kalian menuliskan 1 jam, tapi jika kalian menggunakan fitur atau lisensi gratis, maka Zoom Meeting hanya berlangsung selama 40 menit. Kemudian ini kita rubah sesuai kita di mana Jakarta. Dan satu lagi, jika kita membeli lisensi Zoom Meeting yang bulanan, misalkan tidak mahal, yaitu sekitar 15 dolar Amerika per bulan atau sekitar mungkin 200.000 rupiah ya kalau kita rupiahkan, itu kita bisa mendapat fasilitas unlimited video conference, dan kapasitas per meetingnya sama dengan versi gratis, yaitu 100 partisipan. Kemudian ada generate automatically meeting ID. Kita bisa biarkan seperti ini, atau kita menggunakan personal meeting ID kita. Dua-duanya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian password juga bisa kita rubah. Misalkan kita pakai password yang mudah seperti ini, atau kita menggunakan password yang cukup susah karena kita misalkan ingin menjamin bahwa keamanan dari meeting ini agar lebih kuat, maka kita bisa menggunakan meeting yang susah. Kemudian kita bisa ada fitur video sebagai host. Apakah kita mau melakukan meeting dengan video, jadi menggunakan fasilitas video kamera yang ada di laptop kita, atau kita tidak mau menggunakan video, hanya menggunakan audio saja. Begitu juga dengan partisipan, apakah kita mau mereka menggunakan video atau tidak, bisa kita atur di sini sebagai host. Oke, saya pilih on, kemudian partisipan juga on. Kemudian untuk audio, kalian bisa pilih seperti ini, biarkan saja seperti ini, atau mau pilih misalkan audio saja, boleh, silahkan. Kemudian berikutnya adalah kalender. Ini untuk disimpan dalam kalender kita. Kalian bisa pilih kalender Outlook berdasarkan Microsoft Outlook, atau mau berdasarkan Google Calendar. Silahkan kalian pilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian kita klik Advanced Option. Ini adalah Enable Waiting Room. Kalau kita klik ini, maka partisipan ketika ingin join ke meeting yang kita adakan itu tidak bisa otomatis join. Harus disetujui atau diizinkan dulu oleh host, atau admitted
oleh host. Jadi jika host tidak mengizinkan, maka mereka meskipun sudah dapat invitation-nya, namun ketika mereka ingin masuk ke dalam meeting room atau ke dalam video conference dan host tidak mengizinkan, maka mereka tidak bisa bergabung. Namun jika kita tidak pilih opsi ini, maka mereka otomatis ketika mengklik link yang kita berikan, invitation yang kita berikan, mereka bisa langsung bergabung dengan video conference atau meeting yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah enable join before host. Jika kita klik opsi ini, maka mereka, para partisipan bisa saling terkoneksi satu sama lain sebelum kita sebagai host online. Misalkan kita adakan rapat jam 9, video conference, Zoom meeting jam 9, tapi teman-teman partisipan sudah online menggunakan undangan yang kita berikan jam 8 malam. Itu mereka bisa connected dan satu sama lain bisa connected jika mereka online jam 8, meskipun kita sebagai host itu belum online jam 8. Misalkan kita sebagai host online-nya jam 9, itu kita bisa bergabung dengan mereka jam 9 ketika kita online. Jadi mereka bisa lebih dulu online, saling berkomunikasi sebelum atau saling terhubung dalam sebuah online video conference, online meeting sebelum si host bergabung, yaitu jam 9. Kemudian opsi berikutnya adalah mute participant on entry. Jadi ketika kita pilih ini, partisipan ketika masuk join ke dalam video conference dalam kondisi mikrofon mereka mute. Oke, ini juga ada opsi lainnya adalah automatically record meeting jika kita mau otomatis merecord meeting yang kita adakan. Oke, sekarang kita mulai dengan new meeting. Kita lihat di sini panah ada dua opsi, yaitu start with video atau tidak. Jadi saya untuk kali ini tutorial ini saya memilih memulai meeting tanpa video. Kita klik saja. Oke, ini tampilannya connecting. Oke, ini adalah tampilan dari ketika kita sudah connect ke dalam Zoom meeting. Pertama adalah bagaimana kita mengirim undangannya. Ketika kita mau mengirim undangan invitation kepada para partisipan, itu ada beberapa cara. Pertama kita lihat ini, invite others. Kita klik invite others, kita klik, kemudian ini ada dua opsi. Kita bisa pilih copy URL atau copy invitation. Both is same, dua-duanya sama, both are same. Kita klik ini otomatis tercopy dalam clipboard kita. Kemudian kita bisa paste lewat aplikasi sosial media, misalkan lewat WhatsApp group dan sebagainya kepada kawan atau partisipan yang akan kita undang. Atau jika teman-teman memilih menggunakan email, bisa menggunakan fasilitas email, silahkan dikoneksikan emailnya dengan aplikasi Zoom. Jadi teman-teman kalian bisa mengirim invitation melalui email. Oke, kemudian cara berikutnya adalah melalui ini pojok kanan atas, pojok kiri atas, ada icon ini, kita klik. Kemudian ini muncul personal meeting room, ID-nya kita copy URL sama juga seperti ini. Jadi kita copy to our clipboard untuk kita paste kemudian di WhatsApp group dan sebagainya. Baik, berikutnya adalah icon microphone ini adalah terkait dengan audio. Jika kalian klik panah ke atas ini muncul informasi terkait dengan audio system kita. Jika kalian ada bermasalah dengan misalkan mikrofon ataupun speaker, kalian bisa coba tes speaker and microphone. Jika kalian mendengar ringtone, kalian mencet yes. Kemudian kalian coba berbicara, kemudian stop. Kalian coba berbicara, kemudian stop. Dan jika kalian mendengar suaranya, kalian mencet yes. Oke, finish. Ini tandanya audio kalian tidak bermasalah. Kemudian fitur berikutnya adalah start video. Ini opsinya. Kemudian ada yang sering digunakan adalah choose virtual background. Jika kalian memilih ini untuk merubah virtual background. Jadi coba saya klik. Oke, ini muncul tampilan ini kalian bisa merubah background dari tampilan video kalian. Misalkan saya ubah ini terlihat berubah, ini bisa berubah. Ini ada macam-macam opsinya atau tanpa background. Kemudian untuk
Misalkan kalian ingin menambah background, customize background dengan background yang kalian punya pribadi, tinggal klik add image or video. Oke. Oke, berikutnya adalah ini untuk manage partisipan, untuk melihat partisipan di Zoom meeting ini. Nah, ini nanti karena ini hari ini saya sebagai host belum mengundang atau tidak punya partisipan lain, maka yang tertulis di sini hanya satu. Tapi nanti jika kita punya banyak partisipan, nanti akan masuk ke sini nama-nama partisipan yang ada di Zoom meeting kita. Dan kita sebagai host punya privilege untuk mengatur mikrofon dari para partisipan. Misalkan hanya yang berbicara yang menyalakan mikrofonnya, maka kita sebagai host bisa mematikan, memute mikrofon dari para partisipan. Oke, ini adalah fitur berikutnya adalah chat. Ini chat, kita close dulu ininya untuk meng-close partisipan. Kemudian ini grup chat, ini untuk chat ke seluruh partisipan. Jika kita pilih to everyone, maka apa yang kita tulis di sini akan terkirim ke seluruh partisipan. Oke, kemudian jika kita ingin kirim personal chat, kita bisa to-nya kita rubah ke nama partisipan yang kita tuju. Nah, ini untuk attach atau melampirkan file. Jika kita ingin upload file, kita bisa klik opsi ini, file. Kemudian ini ada more. Ini ada opsi apakah participant can chat with everyone publicly and privately. Kita ada opsinya sebagai host. Oke. Oke, berikutnya adalah share screen. Ini tadi opsi yang penting, fitur yang penting saya pikir dalam aplikasi Zoom Meeting untuk mempermudah kita untuk menunjukkan kepada para partisipan sebuah dokumen ataupun presentasi yang akan kita lakukan. Jadi cukup mudah, tinggal klik saja share screen, nanti akan muncul tampilannya. Silakan teman-teman pilih screen mana yang ingin di-share kepada para partisipan. Kemudian tinggal pencet share. Oke. Kemudian untuk ada opsinya, ada one participant can share at a time. Jadi kalau kita pilih opsi ini, hanya satu partisipan yang bisa men-share sebuah layarnya pada satu waktu. Jika kita memilih bahwa beberapa partisipan bisa men-share secara simultan layarnya kepada para partisipan yang lain dalam Zoom meeting ini, maka kita bisa klik pilih opsi ini. Berikutnya adalah opsi record untuk merekam. Ada record on this computer, pilihannya dua, direkam dan disimpan dalam komputer atau direkam dan disimpan dalam cloud. Silahkan teman-teman bisa pilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Itu saja sih yang penting menurut saya dalam aplikasi ini. Kemudian jika kita ingin berhenti, kita cukup pencet, misalnya kita ingin keluar dari meeting ini, cukup pilih atau klik end meeting ini. Sekian saja informasi dari saya, semoga bermanfaat dan kita berjumpa kembali pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.